Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dian Sukma dan sahabat saya Aisyah Frida di Crosscheck. Nah, kita kali ini menyambung episode sebelumnya ya, masih tentang seri buku nafas ya. Nah, di buku ketiganya adalah apa? For male and female. Male and female ya. Mungkin selama ini teman-teman atau kita semua jarang memahami ya, mengetahui bahwa ada perbedaan nafas antara laki-laki dan perempuan karena beda fitrahnya. Beda fitrahnya ya, beda pada banyak bagian secara fisiknya. Nah, sehingga menghasilkan nafas yang berbeda-beda untuk saling melengkapi ketika problem pada nafasnya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sehingga sifat fitrahnya menjadi bermasalah. Nah, di sini saya baca daftar isinya tadi ada yang menarik sekali. Ternyata banyak sekali ini jenis nafas atau relasi antara nafas dan Tuhan, nafas dan alam, nafas makhluk, nafas. Wow. Kok bisa ya? Sedalam itu, sebanyak itu ilmu tentang nafas. Ya, nafas ini kalau dibahas itu nggak ada habis-habisnya. Bahkan bisa mungkin menjadi ratusan buku ya. Karena apa? Keterhubungan kita dengan dunia ya, baik dunia nyata ini maupun dunia tidak nyata ya, baik fisik maupun non fisik, keterhubungannya melalui nafas. Jadi nafas ini adalah mewakili kehidupan dan kematian sekaligus ya. Ketika kita lahir, tarikan nafas kita yang menentukan proses kita kan. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir yang membawa kita menuju kematian. Nah, sehingga dengan memelihara nafas kita memelihara kehidupan sekaligus kematian kita. Begitu. Luar biasa sekali. Nah, keterhubungan kita antara satu dengan yang lainnya pun kan melalui nafas. Nah, kita ini saudara. Nah, kita juga terhubung dengan rantai nafas dengan tumbuhan ya, yang melepaskan oksigen kan gitu, menghasilkan oksigen dari proses fotosintesa dia kan. Nah, hewan juga begitu. Jadi keterhubungan kita dengan alam raya ini, dengan Tuhan pun dia melalui nafas kita sendiri gitu. Nah, sehingga di buku ini ada semua ya. Berarti esensi kita sebagai mikro sekaligus makrokosmos juga rahasianya di situ ya. Nafas itu sendiri kan gitu, yang menghubungkan kita dengan alam raya, alam Tuhan, alam hewan, alam mineral, alam manusia, alam apapun yang melalui nafas ya. Ketika kita selesai nafas kita gitu kan, ya lepas keterhubungan kita juga selesai kan di alam fisik ini, alam dunia ini. Nah, bagi saya kali yang tidak sadar atau katakanlah belum sampai sadar tapi tidak tahu ya apa nih, apakah sekedar bernafas saja tidak akan menghasilkan sesuatu atau selain sekedar hidup berarti ya? Iya, sekedar menopang kehidupan secara biologi tapi tidak mencerahkan. Berarti hidup fisik menopang kehidupan secara fisik, kelangsungan kehidupan secara fisik dasar basic tapi tidak mencerahkan. Tapi dengan menyadari napas yang benar, dengan bernafas dengan yang benar, bukan hanya menopang kehidupan basic fisik kita, tapi menopang kehidupan spiritual kita, menopang kehidupan mental kita, menopang kehidupan emosi kita. Nah, karena napas ini menghubungkan seluruh keberadaan diri kita sendiri. Pikiran sifatnya non fisik, tapi dia lahir dari otak fisik. Ketika otak kita rusak sistem sarafnya, pikiran kita juga jadi rusak, kacau kan. Ngomong pun juga menjadi kayak orang stroke, maaf ya. Ngomong pun sudah menjadi tidak jelas gitu. Jadi semuanya bersumber dari alam fisik ini ya, karena terhubungnya melalui nafas, sehingga melahirkan dari pertemuan ruh dengan fisik ini, lahirlah kehidupan di dalam diri kita. Menghidupkanlah tubuh kita ya, menghidupkanlah pikiran kita ketika kita menggunakan nafas yang benar.
Nah, sehingga nafas ini for everything. Buku pertama, ingat. Buku pertama ya. Nah, tetapi ada perbedaan antara nafas laki-laki dan nafas perempuan. Nah, banyak teman-teman yang laki-laki tapi nafasnya feminim. Nah, sehingga problem pada tanggung jawabnya. Nah, jadi kepayahan di dalam memenuhi tanggung jawab secara materi. Nah, karena nafasnya feminim ya. Nah, perempuan juga begitu gitu loh, menjadi tulang punggung keluarga ketika napas dia maskulin kan gitu. Sehingga ketika praktek napas maskulin dan feminim dilakukan pada masing-masing sesuai dengan gendernya ya, ia mengembalikan kepada sistem fitrahnya sehingga terbangkitkanlah karakter ya, karakter fitrahnya pada masing-masing. Sehingga meskipun sebagai perempuan merangkap sebagai tulang punggung, tapi tetap berada di wilayah feminimnya. Nah, sehingga bisa menjeruk dari dalam rumah saja, gitu loh, tanpa meninggalkan tanggung jawab utama sebagai ibu atau sebagai istri ya. Tapi banyak saya dapati orang tua tunggal, ibu tunggal bergeser jauh nafasnya menjadi nafas maskulin. Nah, sehingga show mandiri gitu. Merasa sangat ya kelihatan oke ya, kelihatan oke gitu, sampai akhirnya seperti tidak membutuhkan orang lain lagi gitu. Keadaan yang tidak disadari gitu. Oke, menarik sekali. Kita bahas buku ke 4, Bridge for Healthy Life ya. Healthy Life. Oke, warna hijau. Oh, tadi warna ungu. Ya, ungu. Iya, ini untuk terapi ya, terapi pandangan kita ya, pandangan kita. Nah, kalau for healthy life ini napas kesehatan fisik. Fisik dulu ya, tapi kesehatan fisik juga berkorelasi dengan kesehatan pikiran ya, kesehatan mental. Nah, jadi di sini pembahasan korelasinya. Terus bagaimana terapi-terapi sederhana melalui napas. Menarik sekali. Berarti lengkap di sini ya. Oke, napas dan kesehatan. Napas dan kesehatan fisik, emosi, mental, spiritual. Nah, kalau bagi saya itu penyakit datang dari luar, kesehatan datang dari dalam. Banyak orang sehat tapi sakit. Banyak orang terlihat sakit tapi dia sehat, karena sehat secara internalnya, sehat secara mentalnya, sehat secara spiritualnya. Contoh orang yang terkena virus ya, dengan situasi seperti ini banyak hal yang kita tidak bisa hindari ya. Tapi everything is okay, dia sehat. Dia bisa menghandle-nya, tidak membuat dia sakit secara mental. Ada orang yang sehat-sehat saja, tapi secara mental mengalami gangguan kesehatan. Nah, di sini juga ada jalan pintas dan pantasnya untuk tetap sehat fisik, mental, emosi, dan spiritual ya. Ya, ini metode-metode sederhana untuk membantu kita menjalani kehidupan, menerapi diri sendiri, baik mental ya maupun fisik ya, maupun pikiran. Jadi semuanya lengkap lah, komplit lah untuk kebutuhan yang paling mendasar ya, yang kita butuhkan di dalam proses kehidupan itu sendiri. Oke, karena tadi saya menemukan kata yang menarik dari buku ini, bahwa nafas itu pun merupakan solusi. Solusi ya, solusi ya, memang solusi. Karena seolah pikiran kita seolah nggak punya korelasinya dengan nafas ya. Padahal ketika nafas kita berhenti pikiran itu. Iya kan? Jadi semua bersumber dari nafas. Karena nafas inilah yang melahirkan arus kehidupan di dalam diri kita semua. Nah, itu tadi buku 3 dan 4 dari Warnanya hijau ya. Untuk terapi ini cakra jantung. Iya, cakra jantung. Terkait dengan kesehatan, keseimbangan, dan juga balancing ya, balancing. Nah, artinya terakhir ini Kak, for healthy life ini bisa dimanfaatkan juga ya, tetap untuk siapapun. Ya, untuk siapapun. Tidak harus terapis ataupun Ya, semua ya, untuk personal lah ya, personal. Karena tujuannya bagaimana
setiap kita ya mandiri di dalam menghandle diri sendiri. Oke. Nah itu tadi buku ketiga dan keempat. Untuk buku selanjutnya kita Sambung di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.